Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan, Rahayu, Salam Inklusi. Selamat siang dan selamat datang di Graduation Day, program pemberian beasiswa melalui kegiatan pelatihan Microsoft Office dan Internet, serta bahasa Inggris di tingkat dasar yang diberikan kepada penyandang disabilitas sensorik netra di bawah bimbingan belajar Lentera Inklusif yang sepenuhnya disponsori oleh Lions Club Jakarta Monas. Maka dari itu, izinkan saya terlebih dahulu memperkenalkan diri. Saya Friska Magdalena Simarmata yang pada siang hari ini bertindak sebagai MC untuk memimpin atau memandu jalannya rangkaian acara Graduation Day ini sampai dengan selesai. Maka dari itu, dengan penuh rasa bangga dan kegembiraan, pada siang hari ini kami menyapa selamat siang dan selamat datang kepada Bapak Sudarminto selaku District Governor dari Lions, maksud kami dari Lions Club 307A1. Selamat datang juga kepada Ibu Lina Chung selaku Presiden dari Lions Club Jakarta Monas. Kami juga turut menyapa selamat siang dan selamat datang serta salam hangat kepada ibunda kami, Bunda Patricia Lestari selaku PIC dari Lions Club Jakarta Monas yang senantiasa berhubungan langsung dengan bimbingan belajar Lentera Inklusif. Selamat datang pula kepada Bapak Franz Shai selaku senior member dari Lions Club Jakarta Monas. Kemudian kami juga turut menyapa selamat datang kepada Bapak Sofian Sukman SPD selaku CEO dari Bimbingan Belajar Lentera Inklusif yang pada siang hari ini juga hadir beserta dengan seluruh jajaran staf pengajar dari Bimbingan Belajar Lentera Inklusif. Selamat siang, turut hadir pula bersama dengan kita Konselor Despa Dendi Irawan. Dan tentunya kami juga menyapa dengan salam hangat pada Bapak Ibu member dari Lions Club Jakarta Monas dan Lions Club 307A1 serta seluruh peserta yang menjadi penerima beasiswa yang sudah hadir pada siang menjelang sore hari ini. Baik, tanpa membuang waktu lagi, kita langsung melangkah saja kepada rangkaian acara yang pertama. Sama-sama kita akan mendengarkan sambutan yang akan disampaikan oleh Bapak Franz Sai selaku senior member dari Lions Club Jakarta Monas. Kepada Bapak Franz, kami persilakan dengan hormat. Masih di unmute itu kayaknya. Keluar suaranya, belum keluar suaranya. Oke, udah belum? Udah. Sudah. Ya, sudah. Oke. Ya, terima kasih, Fran. Ya, terima kasih. Ya, selamat siang kepada Presiden dan seluruh jajaran Lions Club, pimpinan Lions Club Jakarta Monas. Dan tentu saja saya tadi mengikuti dengan sangat-sangat teliti paparan yang disampaikan oleh para siswa yang menerima beasiswa dari Jakarta Monas. Untuk suatu program yang menurut saya sangat-sangat bagus. Pertama, saya sangat terkesan dengan semangat yang ditunjukkan oleh para penerima beasiswa ini. Mereka bicara dengan penuh kepercayaan diri. Ini adalah modal yang sangat penting. Saya melihat satu persatu dan dengarkan satu persatu, semuanya dapat berbicara dengan sangat baik, dan ini adalah harapan. Karena dalam hidup ini, yang paling penting dulu adalah hati. Hati yang tenang, hati yang penuh keyakinan untuk berbuat sesuatu. Nah, para penerima beasiswa ini memang tahu bahwa ada hal-hal tertentu yang mereka ikuti, dan mereka juga telah mengakui kehebatan coach dalam membimbing mereka semua sehingga mereka bisa belajar dengan sangat baik. Ini suatu kombinasi yang mendorong saya untuk merekomendasikan agar program yang sangat bagus ini, Lentera, dapat diteruskan oleh Lions Club
Jakarta Monas, supaya lebih banyak orang lagi yang bisa tertolong. Dan kepada para siswa itu, supaya tingkatkan semangat belajar, karena dengan mau belajar dan menerima ajaran-ajaran yang ada, apalagi oleh coach-coach yang saya sekali lagi sangat hargai karena diakui sangat-sangat bagus, Anda semua dapat belajar menjadi manusia yang lebih sukses dalam hidup. Kalau saya mau pesankan satu, jangan merasa ada sedikit kekurangan dalam diri Anda. Jangan. Tetaplah berprestasi karena di dalam kondisi tertentu seseorang tetap dapat mencapai sesuatu yang sering lebih baik malah. Jadi harap ini ditanamkan di dalam hati masing-masing. Katakanlah kepada diri sendiri, aku mau belajar dan aku pasti bisa. Dan ini capailah tujuan masa depan masing-masing dan Tuhan memberkati Anda semua. Saya tidak mau lebih panjang-panjang lagi, tetapi sekali lagi selamat kepada pimpinan Lions Club Jakarta Monas dan kepada para siswa sendiri. Ya, kerjasama yang baik sangat diperlukan untuk mencapai suatu sukses yang lebih baik. Selamat siang. Terima kasih. Baik, terima kasih Pak Frans. Untuk informasi saja, sebelumnya kami salam kenal untuk Pak Frans. Kami informasikan bahwa ini sudah program pelatihan di batch yang ke-6, Bapak ya. Karena ini sudah Keenam berlangsung. ya, keenam ya. Iya, Bagus, bagus. betul. Teruskan Ini saja. sudah batch Saya yang ke-6. sangat-sangat bangga melihatnya. Terus ya. Karena Iya, Lions Club Jakarta Monas merupakan salah satu Lions Club yang menurut saya masih menunjukkan prestasi yang sangat baik. Amin. Teruskan aja, jadikanlah diri Lions Club Jakarta Monas sebagai lilin di tempat yang memerlukan lebih banyak penerangan lah. Amin. amin. Dan tentunya kegiatan ini juga menunjukkan bahwa bagaimana disabilitas bisa saling berkolaborasi. Kami informasikan tidak hanya pesertanya yang tunanetra, Bapak, tetapi tim pengajarnya atau coach-coachnya juga semuanya tunanetra. Itu yang Ya, sudah ya. berjalan Terima sangat kasih luar kepada mereka penyandang dana. Karena ini tidak mungkin terjadi tanpa ada kerjasama dari semua pihak yang diperlukan untuk Betul, mensukseskan suatu program. betul. Baik, baik. Terima kasih Pak Frans untuk Ya, dukungan. terima kasih ya. Selamat berakhir pekan ya. Iya, Salam dari betul. saya yang sedang berada di tempat dingin di Swiss. Ah ya, baik. Kalau gitu jangan kemana-mana dulu, Pak Frans. Kita akan masuk ke Ya, lagi berkunjung ke kita. Swiss. Tapi karena diminta Ya, oleh Presiden Lina Chung, saya bilang saya tidak berani tolak karena tujuannya sangat baik ya. Di sini masih oke. pagi, masih dingin, tetapi saya senang sekali bisa berbicara di forum ini. Terima kasih Baik. sekali lagi. Baik, Pak. Maka untuk itu di momen yang baik ini tidak kita biarkan berlalu begitu saja supaya kita punya kenang-kenangannya. Mohon izin, Pak, dan semua peserta tamu undangan yang hadir, Bapak Ibu sekalian, mari kita semua open cam. Kita akan masuk dalam sesi foto bersama. Kami persilahkan kepada Mbak Indah atau tim dari Bimbingan Belajar Inklusif untuk mengambil alih untuk foto bersama. Ya, terima kasih banyak. Selamat siang kepada Bapak Ibu dan para undangan serta juga teman-teman peserta pelatihan yang saya hormati. Sebelum kita memulai acara graduation ini, kami ingin mengabadikan momen spesial dalam sesi foto bersama sebagai dokumentasi. Jadi kami mohon kesediaan seluruh undangan dan peserta untuk menyalakan kameranya. Yang saya sudah sesuai belum, Mbak? Sudah. Ayo, masih banyak yang belum dibuka kameranya, silakan dibuka. Halo Mbak, ini udah kelihatan belum? Kameranya turun sedikit. Gini Mbak, Turunkan lagi. gini, Turunkan lagi, sedikit lagi. Oke. gini, oke? Lagi. Gini, Turun, bukan naik, itu naik. Turun. udah saya terus. Bentar, gimana ya?
Oh, atau ini kali. Oh, sudah Saya sip, sip, boleh. sip. Mas Fajrin sudah oke. Oke. Oke, yang lain? Mbak Ini Indah, ada kalau Anda, Wanda sudah oke, sudah standby. Oke, jangan lupa ya, tunjukkan senyum terbaiknya. Saya mulai dalam hitungan ketiga. Satu, dua, tiga. Sekali lagi, ini karena ada 2 shift, tunggu sebentar. Sekali lagi, 1, 2, 3. Oke, baik. Terima kasih semuanya. Kembali lagi ke Mbak Friska, silakan dilanjut. Terima kasih Mbak Indah. Sama-sama. Baik, teman-teman, di 12 pertemuan sudah mendapatkan ilmu pengetahuan. Mungkin juga ada yang dapat pengetahuan baru, atau juga mungkin ada yang semakin dimantapkan lagi apa yang sudah pernah diketahui tentunya ya. Nah, namun itu tidak kita biarkan hanya itu saja yang teman-teman dapatkan. Maka pada momen sore hari ini kita kembali pada momen motivasi ya. Kita akan mendapatkan motivasi-motivasi baru supaya kita juga semakin semangat lagi untuk mengembangkan dan mempergunakan apa yang sudah kita dapatkan. Maka dari itu kita akan mempersilahkan seorang konselor tunanetra yang sangat luar biasa. Beliau adalah seorang motivator juga, self improvement trainer juga, kemudian juga penulis buku nih, menjadi cahaya dalam kegelapan, juga seorang apa ya? Saya bilang sih ini punya wadah juga ini ya. Halo konselor.id ya. Beliau bisa bisa mengkonseling siapa saja dan bisa dihubungi di lewat website tersebut ya atau media sosialnya di halokonselor.id. Jadilah dia kakak kita konselor Despa Dendi Irawan SPD ESI Kons. Kepada Kak Despa kami silakan. Oke, Friska, terima kasih. Saya ucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, benar bahwa saya memang tidak bisa melihat itu, yang di mana di angka 17 tahun saya bilang kado terindah dari Tuhan. Dan tentunya teman-teman juga tahu bahwa saya nggak bisa melihat, dan gimana rasanya seseorang yang di angka 17 tahun nggak bisa melihat itu luar biasa. Duh, rasanya luar biasa, teman-teman. Tapi di sini saya ingin membahas tentang sesuatu yang harus kita ketahui, yang di mana teman-teman paham bahwa di mana saat orang rapat atau meeting, di sana ada laptop, ada infocus, ada layar tentunya. Nah, layar itu tiba-tiba ada gambar, teman-teman. Nah, gambar itu tiba-tiba bisa berganti gambar dan bisa berganti tulisan. Dan ternyata kenapa kok layar tersebut bisa berganti gambar atau tulisan? Ternyata perubahan itu dari mana? Dari sebuah laptop yang diubah akhirnya merubah layarnya seperti itu. Nah, itu yang saya pelajari analoginya di mana kita harus pahami tentang mindset kita. Apapun yang sudah kita pelajari, tetapi dasar mindset kita masih memegang mindset yang lama, apapun yang kita miliki, kalau kita masih menggunakan mindset yang lama, tentunya kita tidak mendapatkan apa-apa. Oh, kenapa Pak Des, Pak? Iya, contoh seperti ini. Banyak sekali saya sebagai konselor sering melakukan layanan konseling, orang datang ke ruang saya memiliki mindset apa? Contoh sederhananya, uang itu tidak dibawa mati. Banyak sekali orang memiliki mindset uang itu tidak dibawa mati. Atau dia bilang, nyari uang itu susah. Halal aja susah, haram juga tambah susah. Dia bilang, oke sepakat. Lalu apalagi? Dia bilang bahwa apalagi difabel, tunanetra, nyari pekerjaan itu susah, bahkan sulit, dan tidak mungkin tunanetra mudah mencari pekerjaan. Dan tanpa disadari, itu seperti laptop yang mengubah tombol-tombolnya, akhirnya merubah gambar di mana? Di layarnya. Dan disitulah saya mempelajari tentang mindset. Ternyata apa? Kenapa saya takut dalam kehidupan masa depan saya? Kenapa saya khawatir terhadap proses perjalanan masa depan saya? Gara-gara apa? Ternyata mindset saya yang salah dan akhirnya mulai kita bangun bareng-bareng. Nah, disinilah kita dasari bahwa di mana setiap manusia punya hak yang sama. Akhirnya apa? Contoh sederhana ya teman-teman. Di situ setelah di konseling, dia mengubah bahwa ternyata tanpa disadari
tanpa disadari bahwa uang itu bukan membawa ke neraka, tapi uang itu sesungguhnya dapat bisa membawa ke surga. Contoh sederhananya seperti ini. Acara ini bisa berjalan dengan lancar. Apakah membutuhkan dana? Iya, membutuhkan dana. Tentunya apa? Uang itu, dana tersebut bisa membawa sampai ke surga. Nah, uang ini misalkan ada bilang uang itu susah berpikirnya. Yang halal susah, apalagi yang haram. Yang haram susah, apalagi yang halal. Banyak sekali mindset itu yang terjadi dalam hidup kita. Nah, kita harus apa? Kita berani merubahnya dengan cara apa? Uang itu semakin mudah. Uang itu datang untuk kita. Dan mendapatkan uang itu semakin mudah. Dan kita belajar terus apa yang mau kita ketahui. Tetapi dasar mindset kita bilang bahwa tunanetra itu mencari pekerjaannya susah. Susah banget sebagai tunanetra mencari pekerjaan. Akhirnya tanpa disadari, dia mencari pekerjaannya susah. Dan mulai hari ini, apa namanya peluang pekerjaan sangat mudah. Kenapa? Di balik peluang itu ada uang. Kalau kita mindset terhadap uang salah, akhir tanpa disadari kita menjauh diri kita dengan uang. Lalu gimana? Banyak peluang-peluang yang tanpa kita sadari kita tak mampu melihatnya. Jangankan melihat, memegangnya tak mampu. Jangankan memegang, mendekatinya tak mampu. Gara-gara apa? Mindset. Terlalu banyak kita berkata, saya nggak pantas, saya nggak bisa, saya susah, itu nggak mungkin. Semuanya berkata, dia dibantu sama kakaknya, dia berhasil karena bapaknya peduli, dia hebat karena sepupunya care sama dia. Sudah banyak kalimat-kalimat yang mendukung, memverifikasi data kita untuk kita mundur ke belakang. Gara-gara apa? Mindset kita. Seandainya saya tidak mempelajari tentang mindset dengan latar belakang bapak saya sebagai supir, mungkin saya tidak akan pernah mau dan jadi dan menginginkan menjadi magister psikologi pertama tunanetra di UIN Syarif Hidayatullah. Nggak berani. Tapi karena saya belajar tentang mindset, bahwa Anda punya hak yang sama, Anda bisa melihat, saya tidak bisa melihat, tapi bicara pendidikan, kita punya hak yang sama, belajar untuk merubah apa layar kehidupan kita. Kalau layar kehidupannya berubah, pasti secara otomatis yang merubah layarnya adalah laptopnya. Nah, di manakah laptop? Mindset kita. Kalau teman-teman misalkan punya kemampuan yang banyak, punya keahlian yang hebat, yuk kita bareng-bareng belajar tentang gimana caranya merubah mindset kita yang selama ini mengikat kaki kita. Kenapa? Karena kita jalan terus, baru 2 meter ketarik lagi. Jalan terus sampai 2 meter ketarik lagi. Kalau teman-teman mau lari, mau jalan yang cepat, lepas talinya, Anda bisa berjalan dengan indah, dengan santai, sampai dengan tujuan. Kenapa? Tapi ternyata banyak sekali orang yang datang ke ruang konseling, dia bilang, Pak Despa, menjalani hidup itu tidak mudah tanpa disadari. Itu bagian dari mindsetnya. Atau mencari uang susah sekali, uang dapat bisa membuat kita masuk neraka. Atau misalkan dia bilang uang itu tidak dibawa mati, harta itu tidak dibawa mati, akhir tanpa disadari dia rusak mindsetnya dan dia akhirnya menjadi orang yang tidak mampu terus. Nah itu yang perlu kita sadari karena mindset kita harus ditata rapi, disusun ulang, dibuat puzzle yang indah. Acara ini bisa terlaksana kan ada orang yang punya mindset uang banyak dan akhirnya uang dia semakin banyak. Lah kita di luar sana, bagian kecil, bagian besar berpikir bahwa mindset itu, uang itu susah. Uang itu tidak mudah didapatkan. Atau Pak Despa ngomong seenaknya aja, nggak ngalamin apa yang saya alami. Itu adalah bagian dari mindset. Nah, kembali lagi ke dalam diri kita, apa yang kita fokuskan dalam sebuah proses kehidupan kita, itu yang dimana kita sebagai manusia berpikir, berterbang-terbangan dalam konsep berpikir agar kita sadar. Contoh sederhana seperti ini. Ada seorang ayah yang sangat mencintai anaknya. Dia punya anak 2, lalu ayahnya menitipkan pesan, nah ingat pesan ayah, nah ingat pesan ayah. Kembali lagi, nah ingat pesan ayah. Jangan pernah kau keluar berjumpa dengan matahari saat kau bekerja. Dan jangan pernah kau menagih uang kepada orang lain apabila orang lain itu berhutang dengan kamu. 2 nasihat itu diberikan kepada anak tercintanya. Lalu diberikan uang dan harta kepada kedua anak tersebut dan akhirnya orang tua itu meninggal. Kedua anak itu merantau ke kota dan sekian tahun ibu tercintanya hadir mendekati anaknya. Ibunya datang kepada anak pertama, dia heran kepada anak pertamanya. Kenapa kamu hidup
seperti ini? Kenapa mata kamu bawahnya hitam seperti kamu ngantuk dan lelah? Iya, aku nggak boleh berjumpa dengan matahari. Aku jadi kerjanya malam, banyak begadang, dan aku siang tidur, dan malam begadang bekerja, dan akhirnya aku seperti ini, kurus. Kenapa kamu tinggal di kontrakan? Iya, karena ayah bilang, apabila ada orang meminjam uang pada saya tidak boleh menagihnya. Teman-teman saya, karena tahu saya punya uang, dia pinjam saya kasih, dan saya tidak pernah menagihnya. Dan saya menjalankan perintah ayah saya. Tiba-tiba kata ibunya, kau anak yang baik, karena kau menjalankan perintah ayahmu. Dan ibunya datang lagi ke adiknya, dan dia melihat adiknya berhasil, sukses, kaya, semakin hebat karirnya, masa depannya, asetnya. Lalu ditanyalah oleh ibunya, nah, kenapa kamu bisa sehebat ini? Aku menjalankan perintah ayah. Aku menjalankan amanah ayah. Amanah apa ayah kamu yang kau sampaikan padamu? Ayah bilang sama aku, dia bilang apa? Tidak boleh berjumpa dengan matahari saat bekerja. Makanya saya bekerja sebelum matahari turun, saya sudah sampai kantor. Sebelum matahari turun, gelap, dan saya pulang dari rumah setelah jam 6, jam 7, setelah matahari tidak ada. Makanya saya tidak pernah berjumpa dengan matahari saat saya bekerja. Lalu apalagi, nak, ayah bilang sama saya tidak boleh menagih uang kepada orang yang meminjam pada saya. Nah, maka itulah saya tidak pernah meminjamkan uang kepada orang lain. Dan ternyata dari dua cerita yang tadi saya sampaikan, dari kalimat satu gara-gara mindsetnya salah, yang satu berhasil, yang satu jatuh. Nah, teman-teman, disinilah kita kenali sebuah mindset yang luar biasa, teman-teman. Ternyata mindset itu bisa mengubah nasib seseorang. Iya, benar. Waktu itu di mana saya sebagai tunanetra, teman-teman juga banyak sekali saya kenal. Ada yang belajar bahasa Inggris, ada yang belajar komputer, ada yang belajar bahasa Jerman. Saya ingat sekali di sana banyak orang-orang belajar tentang matematika, dan saya ingat sekali. Di situ saya berpikir bahwa saya harus memperbaiki diri saya. Iya, saya harus memperbaiki diri saya. Dengan cara apa? Saya mengotak-atik mindset saya, merefleksikan diri saya. 10 tahun ke belakang apa yang saya lakukan, 5 tahun ke belakang apa yang telah saya perbuat, 1 tahun ke belakang apa yang telah saya lewati, dan tentunya hari ini saya sampai di sini menjadi magister psikologi dan konselor pertama di Indonesia sebagai tunanetra. Coba seandainya mindset saya tidak saya otak-atik, frame yang nggak saya ganti, atau misalkan Fajel menggunakan Fajel yang lama, mungkin saya sebagai apa? Sebagai tunanetra yang berkata, ini nasib saya, ini jalan saya, ini kehidupan saya. Bilang berlindung tanpa disadari, kehidupan kita tak berarti. Kenapa? Karena kita tidak pernah berbuat apa-apa untuk diri kita maupun orang lain. Seperti hari ini teman-teman belajar, teman-teman sedang memberikan pengetahuan, data, informasi ke laptop tubuh teman-teman, pikiran teman-teman. Pertanyaan saya, apakah setelah ini, apakah yang teman-teman akan lakukan? Itulah yang perlu kita sadari, teman-teman. Kenapa? Karena kesadaran tentang mindfulness, kita hadir di hari ini bukan untuk hari yang akan datang. Hari bukan hari yang lalu, tapi hari ini, untuk hari ini, untuk menyambut masa depan yang lebih baik. Seperti itu, teman-teman. Oke, teman-teman, asik aja, santai aja, boleh. Kalau sambil tanya, Friska, nggak apa-apa ya? Atau mau saya lanjutin? Boleh saya lanjutin? Boleh, boleh Kak. Mau bentuk Oke. tanya jawab atau lanjut juga bebas aja. Oke, nah boleh saya lanjutin. Teman-teman boleh lihat, anggap teman-teman mampu bisa melihat. Saya juga nggak bisa lihat. Coba anggap visualisasikan. Di tangan saya ada handphone. Di tangan saya ada handphone. Nah, tentunya handphone ini saya memiliki GoPay atau Dana. Kalau misalkan di sini saya mau tanya nih teman-teman. Teman-teman mau GoPay dari saya? Jawabannya pasti mau, saya tahu. Teman-teman mau dana dari saya? Mau. Tapi saya ingin bertanya lagi, teman-teman. Coba teman-teman tulis di bawah mau. Di kolom komentar bilang mau. Atau chat, kolom chat bilang mau. Nah, inilah yang perlu kita bahas, teman-teman, hari ini. Gimana cara kita mampu bisa berpikir tentang mindset kita. Oke, bagus. Siapa? Ya, siapa? Baca deh. Baca. Hah? A2 tuh. Oke, A2. Nggak apa-apa ya. Oke, cukup. Nah, jadi gini teman-teman.
Oke, ini A2 ya. Nanti anggap saya sudah tahu nomor. Yang pertama Zumar. Oh, Zumar. Oke, Zumar sama A2 ya. Zumar. Oke, Zumar. Oke. Zumar, thank you Zumar. Nah, contoh sederhananya teman-teman. Zumar. Zumar, kenapa? Kenapa saya bilang lewat kolom chat? Karena kita berada di online. Makanya saya bilang di kolom chat. Biasanya saya kalau lagi seminar, saya akan suruh maju ke depan. Itu adalah bagian sebuah proses. Nah, gini teman-teman. Bicara tentang uang yang berada nanti akan masuk ke Zumar, itu uang itu Zumar, tolong boleh buka buka suara Zumar biar kita berdialog sebentar Zumar. Halo, halo, Oke Zumar. Zumar dengar suara Bang Despa? gimana? Dengar suara saya Zumar? Ada mas. Oke Zumar. Bang Despa mau tanya Zumar. Uang itu benda mati, benda hidup Zumar. Uang itu benda mati, benda hidup. Zumar. Halo Zumar masih ada? Hah? Oh sinyalnya ya. Yang satu lagi A ya. Oke, Zumar ya. Ini yang baru pada bermunculan tidak tidak ya? Iya, Zumar. Hah? Zumar sama Andi. Iya. Oke, Zumar gimana? Masih ada? Oke, kita ganti Andi ya. Andi mana Andi? Ya, halo Kak. Oh, oke, Andi ada suaranya ya. Ya, Bagus. Nah, Andi, uang itu benda mati, benda hidup? benda mati. Oke, luar biasa. Andi sepakat bahwa ternyata uang itu benda mati. Kita anggap uang itu sukses ya. Uang itu adalah kesuksesan. Sukses itu benda mati atau benda hidup, Andi? Abstrak, Kak. Abstrak. Oke, enggak. Maksudnya sukses dalam uang ya. Bentuk uang. Oh, benda mati. Oke, benda mati. Nah, Andi benda mati, benda hidup? Kalau saya, Iya. ya saya benda hidup, makhluk hidup. Oke, luar biasa. Nah, ternyata Andi hidup dan uang itu mati. Pertanyaan saya, yang nyamperin Andi atau uang nyamperin Andi? Yang nyamperin benda mati atau benda hidup? Berarti logikanya benda hidup ya nyamperin Oke, benda luar benda biasa. mati kan Yang bisa bergerak. nyamperin adalah benda hidup. Nah, luar biasa teman-teman. Nah, contoh sederhana gini teman-teman. Tadi saya tanya siapa yang mau, saya yakin semuanya mau. Tapi yang maju bergerak adalah Andi. Akhirnya apa? Andi itu maju ke depan, mengambil uangnya, dan dia mendapatkan uangnya. Kenapa? Karena Andi itu adalah benda hidup. Nah, pertanyaan kita adalah, kita selama ini apa yang kita lakukan? Jangan-jangan kita mau, tapi kita seperti benda mati yang tiduran di dalam kamar. Cuma main handphone, atau kita berbaring saja sambil berkata, gimana hidup saya ya? Gimana rencana saya ya? Atau gimana tujuan saya ya? Dia berpikir, iya bagus, tapi tanpa disadari, dia tidak mendekati benda mati. Seperti contoh sederhananya, saya sampaikan, yang teman-teman tahu berapa kalau konseling sama saya harganya, tapi sampai hari ini, hanya satu orang yang WA. Ini benar Kak Des, Pak? Ini benar Kak Des, Pak? Saya bilang, iya benar. Cuman satu orang. Dan saya sampaikan kepada khusus teman-teman difabel tunanetra, saya kasih kesempatan teman-teman boleh bertanya tentang mindset, boleh bertanya tentang ilmu filsafat berpikir, boleh tentang ground mindset. Kenapa orang lain bisa berhasil, kenapa kita enggak? Kenapa orang lain bisa terbang, kenapa kita tidak bisa terbang-terbang? Saya sampaikan mesin yang besar dapat bisa mengangkat kapal yang lebih besar. Kenapa? Walaupun dia punya sayap, tidak bisa terbang tanpa mesin. Itulah mindset keilmuan kita. Dan pertanyaan saya, selama ini, apakah kita mendapatkan mesin-mesin dalam berpikir itu? Nah, inilah yang perlu kita sadari, teman-teman. Seandainya ada kesempatan, namanya peluang, di balik peluang, itu banyak uangnya. Kalau kita bicara tentang uang. Seandainya saya tidak memberikan kesempatan diri saya mendekati peluang, saya mungkin nggak punya uang.
Mungkin saya tidak punya uang. Jadi teman-teman di sini mulai belajar tentang mindset, berpikir keberhasilan teman-teman lainnya, berkata, ah dia mah berhasil gara-gara dibantu sama abangnya. Oh dia mah berhasil gara-gara kenal sama si A. Oh dia mah hebat gara-gara ada yang suka nganterin kalau acara. Dia mah hebat, dia mah hebat. Tapi tanpa disadari kita duduk diam sambil menonton kehebatan orang lain. Gara-gara apa? Kita menggunakan mindset kita. Saya sering berpikir, banyak orang belajar tentang mindset. Dengan bayar 3 juta, 5 juta, 10 juta, bahkan puluhan juta, dia belajar tentang mindset. Tapi setelah dia pulang, kenapa dia nggak berhasil? Mau tahu? Karena dia datang lagi ke lingkungan yang sama. Sosial, pendidikan, lingkungan, tanpa disadari membentuk mindset kita. Latar belakang kita, tanpa kita sadari, menjadikan sebuah mindset dalam diri kita. Lalu gimana Kak Despa biar mindset kita berubah? Mulailah datangi lingkungan-lingkungan yang membangun tentang cara berpikir. Kita lihat kesuksesan orang, keberhasilan orang. Kita pelajari proses-prosesnya. Karena saya tahu kalau saya datang kepada orang yang tepat tidak mungkin sesat. Kenapa? Contoh sederhananya, saya pengen datang ke rumah Gifari. Saya akan tanya sama Gifari, Gifari, di mana rumah Gifari? Dia akan ngirimin alamat yang tepat. Tinggal saya ikuti peta berpikir, peta alamatnya sampai tujuan dengan selamat. Saya nggak mau nanya sama yang lain. Kenapa? Kalau saya nanya yang lain, oh Gifari di Jakarta Barat rumahnya. Hanya Jakarta Barat yang disebut. Nggak tahu gangnya, nggak tahu kompleknya, nggak tahu warna temboknya, nggak tahu nomornya. Akhirnya apa? Saya berangkat ke Jakarta Barat. Saya tanya 1 gang, 2 gang, 5 gang, 10 gang, sampai 10 hari. Ketemu, ketemu. Tapi sudah lama. 10 hari dalam nyari alamat satu orang. Akhirnya apa? Berapa? 24 jam dikali 10 kali waktu yang saya sudah buang. Pertanyaan saya, teman-teman nyari alamat untuk kesuksesan udah berapa usianya sekarang? Apakah sudah ketemu? Kalau belum, teman-teman salah peta. Dan sekarang yuk bareng-bareng nyari petanya agar ketemu alamatnya. Oke teman-teman, Andi thank you ya. Nanti Andi saya WA ya, biar saya butuh nomor dananya. Oke, boleh ditanya sambil diskusi asik teman-teman ya. Itu analoginya aja. Tapi nanti untuk Andi boleh WA ke saya atau minta ke nomor saya sama panitia. Oke, ada yang mau bertanya? Saya Kak Deva. Prisca, boleh? Halo? Oh ya, Ya, Andi Kandi. oh Andi langsung Andi yang bertanya. Boleh gimana Andi? Baik Kak, tadi kan dijelasin bahwa sebagai makhluk hidup kita yang harus mendekati uang ya. Tapi saya pernah dengar juga tuh di salah satu channel YouTube, Sisi Terang kayaknya di YouTube tuh. Dia Iya, bilang banyak orang punya mindset mencari uang. Sekarang iya. ubah mindsetmu, jadikan uang yang mencarimu, jadikan uang yang bekerja untukmu. Itu gimana Kak? Oke, oke, luar biasa. Nih, pertanyaannya keren. Ini dua konsep yang sebenarnya berdampingan. Sekarang gini, ada seorang guru berpikir menyampaikan kepada muridnya, tiba-tiba, hai murid-muridku, apabila sesuatu yang kau cari tanpa kau cari, dia akan datang dengan sendirinya. Lalu murid itu berkata, ya guruku, aku tidak setuju. Kenapa? Sesuatu yang kuinginkan harus ku cari, dia bilang gitu. Harus ku cari. Akhirnya apa? Apabila aku menginginkan buah anggur, aku harus bekerja, ngumpulin uang untuk membeli anggur. Akhirnya murid itu pergi keluar, dia bekerja menjadi kuli panggul. Dia mendapatkan uang, akhirnya apa? Dia memberikan apa? Beli anggur. Datanglah ke gurunya, membawa 1 peti anggur, bilang sama gurunya, ya guruku, inilah anggur yang kubeli. Inilah anggur dari hasil pekerjaanku. Inilah anggur yang aku makan. Oke, luar biasa. Aku mendapatkan anggur ini dari hasil sebuah prosesku menjalani kehidupan untuk mencari uang dan mendapatkan anggur ini. Lalu dia makan anggur. Dan gurunya, silakan guru makan. Dan gurunya makan anggur. Nah, disinilah konsep dasar cara berpikir. Yang satu ingin mendapatkan anggur, oke? Dia harus bekerja, ngumpulin uang, dan akhirnya beli anggur, dan baru bisa makan anggur. Tetapi ada seorang guru, dia nggak keluar, dia duduk dan dia dapat makan anggur tanpa bekerja. Pertanyaan saya, Anda siapa? Kita siapa? Apakah kita sudah menjadi guru? Apakah kita sudah memiliki ilmu yang cukup?
Akhirnya orang datang mendekati kita. Orang datang bilang, Pak Despa, saya butuh bantuan Pak Despa. Itulah konsep dasarnya, Andi. Yang dimana saya belajar dulu tentang membeli anggur, tapi alhamdulillah sekarang saya duduk di dalam ruangan konseling, orang datang mengantari uang saya. Jadi ke gambar ya, Andi? Wah, keren banget, keren banget. Iya. Makasih. Jadi kalau kita Andi pegang konsep itu bagus, tapi kita harus meningkatkan kemampuan kita. Siapa yang membutuhkan kita? Siapa yang ngetok rumah kita? Handphone kita sehari berapa yang bunyi berkata, Andi, saya butuh Andi. Saya ingin konseling sama Andi. Saya pengen ketemu sama Andi. Saya pengen belajar sama Andi. Ada nggak sehari 10 kali orang? Nah, kalau tidak ada, berarti kita masih menjadi murid yang mencari uang melalui proses-proses itu. Nanti lama-kelamaan tentunya Andi akan menjadi guru dan banyak orang yang datang mengunjungi Andi dan ngasih proyek. Seperti hari ini, misalkan saya bisa di sini. Dari mana? Dari teman-teman Landscape Jakarta Monas, dari Pak Sofian, dari Givari, dari teman-teman ngubungin saya, Pak Dispa, bisa nggak bantu kami? Apa? Bisa memberikan motivasi buat teman-teman difabel tunanetra. Saya bilang siap. Apakah saya nyari-nyari? Enggak. Pak Sofian memberikan kesempatan saya untuk berada di sini. Nah, itulah konsepnya. Tapi kalau saya bukan magister psikologi, saya bukan konselor, saya nggak tahu tentang mindset, apakah Sofian masih nyuruh saya? Enggak. Kenapa? Karena saya bukan siapa-siapa, karena saya orang yang suka tidur di dalam kamar. Suka main handphone, bikin lihat status teman, suka gosipin teman, atau membicarakan keberhasilan teman. Nah, itulah yang perlu kita jadikan diri kita. Siapa kita? Dan tentunya teman-teman kenali mindset teman-teman. Oke, Andi, sampai situ paham ya Andi ya? Ya, makasih banyak Kak. Berarti intinya pantesin diri buat dicari duit ya. Iya, oke. Makasih Tapi Kak. nggak apa, itu proses. Tapi Andi bagus kok tontonannya. Keren-keren itu. Makasih. Oke, yang lainnya? Nah, nanya jangan di dalam hati. Kalau di dalam hati saya nggak tahu ini. Iya benar, teman-teman. Kak Despa bukan ini ya, bukan cenayang ya, bisa membaca hati dan pikiran teman-teman ya. Oke, ada lagi yang mau bertanya? Ayo nggak usah malu-malu. Ayo mumpung gratis. Nih, biasanya kalau dengar kata gratis tuh suka menaikkan imun katanya ya, menaikkan semangat. Halo, Ya, dengan siapa? Di mana? Aditya dari Sulawesi. Oke, boleh silakan pertanyaannya. Aku mau tanya nih, Kak. Aku, jadi gini, aku itu entah kenapa ya, sering kayak merasa seperti yang kakaknya bilang sebelumnya gitu, kayak merasa gak pantas, gak layak gitu untuk berada di suatu situasi, berada di satu kelompok gitu. Itu gimana cara mengatasinya gitu, Oke, gitu Kak. iya. Ya, tentu ini kita ambil pemahaman Despa aja ya. Jadi pada dasarnya kenapa itu bisa terjadi dalam diri seseorang. Dan tentunya hari ini adalah hari yang tanpa kita sadari adalah terhubung dengan hari-hari sebelumnya. Usia kita sekarang, saya pribadi 36 tahun, tentunya usia saya itu terhubung dengan usia 35, 34, 33, 32, 31, dan terus sampai ke bawah. Itu terhubung. Nah, makanya kenapa saya ambil magister psikologi, konselor, karena saya tertarik dengan art terapi. Kenapa kok banyak orang yang sudah berjuang terus? Atau kenapa kok orang mengalami insecure, sedangkan dia punya kemampuan lebih hebat dari orang yang berbicara di depannya, tapi dia kenapa kok enggak punya kesempatan berbicara di depan, atau dia nggak punya kemampuan saat dipanggil ke depan, tanpa disadari latar belakang itu ngebentuk dirinya. Dari kecil kita sudah dikedoktrin oleh orang tua kita tentang sebuah mimpi. Contoh sederhananya, Dek, ingat deh ya, kita ini orang nggak punya mimpinya, jangan terlalu tinggi-tinggi. Nggak apa-apa nggak kuliah juga,
Mimpi jangan tinggi-tinggi. Karena harta nggak dibawa mati. Nanti kalau nggak kesampaian, itu sakit nih. Ya, ingat ya. Nah, tanpa disadar itu tertanam, terengker di bawah sadar kita. Akhirnya apa? Tanpa kita sadari, kaki kita sedang terikat kencang terhadap mindset tersebut. Atau bicara tentang, saya kan tunanetra sebagai perempuan, mana mau cowok awas mau sama cewek tunanetra. Nah, atau sebaliknya, kan saya cowok tunanetra, mana mau cewek awas sama saya. Nah, itu sederhana. Atau sebaliknya, temen nih, tunanetra sama tunanetra. Ya kan cowok mah enak, gitu. Banyak cewek mau sama cowok tunanetra. Lah, enakan cewek lah. Kenapa? Kan lo tunanetra. Kan cowok lu kan cari uang lu di rumah aja. Nah, tanpa disadari, dia menggunakan mindset masa lalunya. Mindset yang di usia-usia tertentu ditanamkan ke dalam dirinya. Aduh, gimana ya? Kita ini harus menggunakan reparenting. Contoh sederhananya, Adit harus datang ke masa lalu Adit. Iya, rayu dia. Kemarin saya baru konseling seseorang yang dimana dia selalu takut gemeter saat berbicara di depan banyak orang. Dia selalu takut saat berkumpul dengan banyak orang. Mau tahu kenapa? Sederhananya. Waktu kecil saat ada tukang mainan lewat, orang tua dia selalu bilang ada orang gila, ada orang gila. Akhirnya dia ngunci kamarnya, semua hordeng ditutup, dan anak itu selalu matiin lampunya, dan sampai dia sadar bahwa ternyata itu bukan orang gila atau orang ODGJ. Ternyata apa? Orang jualan mainan. Akhir tanpa disadari, waktu kecil dia pernah dikunci di dalam kamar mandi. Akhirnya dia tertutup, gelap, dia menangis minta pertolongan. Iya, akhir tanpa disadari. Dia apa? Sampai sekarang nggak berani berbicara di depan umum atau berkumpul dengan teman-temannya. Sampai hari ini masih banyak orang tua, seorang ibu yang mencintai anaknya, seorang ibu yang sayang sama anaknya, seorang bapak yang bekerja mencari uang untuk keluarganya, tapi saat tidur dirusak oleh orang tuanya. Siapa yang rusak anaknya? Orang tuanya. Kenapa saya bilang orang tuanya? Karena orang tua punya kesempatan lebih besar merusaknya. Contoh sederhana ya teman-teman. Waktu kecil, siapa yang kalau tidur ditakut-takutin? Masih banyak sampai hari ini anaknya lagi tidur ditakut-takutin, tidur tidur tidur, nanti diculik. Tidur tidur tidur, nanti ada setan. Tidur tidur tidur, nanti ada kolong wewe. Banyak sekali tanpa disadari itu tertanam di bawah sadarnya. Mau tahu Bu, Bapak, dia lagi tidur membawa ketakutannya mendekati gelombang-gelombang alfa, teta, masuk ke delta, terprogram di bawah sadarnya. Pas besarnya dipaksa jadi orang sukses, dipaksa untuk beraktualisasi diri, dipaksa mampu berbicara di depan umum. Dia tidak berani. Dia bilang apa? Kok mental kamu tempe, mental kamu lemah, mental kamu penakut. Kenapa? Tanpa disadari, itu semua berkat ditakut-takutin lagi tidur. Saya sebagai konselor menemukan banyak item-item tersebut. Saya banyak sekali menemukan item-item itu, dan akhirnya item itu harus segera dihilangkan dengan cara memaafkan. Kalau memaafkan, berarti Anda melepaskannya. Kalau Anda datang ke masa lalu Anda, berbicara dengan bahasa anak-anak, karena tubuh kita, pikiran kita, perasaan kita, kalau kita berbicara dengan diri kita menggunakan bahasa anak-anak itu merasa indah, merasa tidak digurui, merasa dekat, merasa asik, dan merasa dicintai. Itulah makanya setiap saya berbicara di dunia parenting, banyak sekali kemarin hampir ribuan orang ada peserta, saya bilang ada pertanyaan Pak Despa, kenapa Kak Despa pengen jadi konselor? Salah satu saya ingin jadi konselor adalah selain membantu banyak orang gara-gara ibu-ibu di sini semuanya. Lah kok gara-gara ibu-ibu? Iya, karena ibu-ibu sampai sekarang masih kalau anaknya tidur masih ditakut-takutin, dan itu peluang masa depan saya sampai umur 50 tahun, 60 tahun masih ada yang ditakut-takutin. Akhirnya kembali lagi, ibu mau nggak anaknya jadi pasien saya? Nggak mau.
mulailah tidur didongengin cerita yang indah-indah. Mulailah tidur diceritain yang indah-indah. Iya, ceritakan yang indah-indah tentang keberhasilan, tentang kesuksesan, tentang mindset, tentang kebahagiaan untuk gimana prosesnya menjadi orang sukses. Nah, itulah. Jadi Adit, banyak rangkaian tentunya Adit. Jadi nanti perlu dikonseling, dicari faktor-faktornya. Bisa jadi faktornya itu di masa lalu atau bahasa keren sekarang namanya inner child. Memang itu banyak sekali. Contoh sederhananya, jangankan orang lain. Bang Despa sendiri pun atau Kak Despa atau Pak Despa pribadi juga punya inner child yang perlu ditata ulang. Kenapa? Iya, Kak Despa di usia 17 tahun kehilangan penglihatan. Selama 1 tahun sampai 19 tahun itu Kak Despa masih nerapi diri sendiri. Makanya waktu kuliah ditanya, Des, lu kuliah ya? Iya coy, mau pinter? Bukan, lagi terapi jalan. Karena setelah kuliah belajar, akhirnya terapi jadi sendiri, belajar, baca-baca buku. Itu Kak Despa tuh hobi baca buku kebetulan. Nah, jadi itulah yang ternyata banyak sekali orang terjebak di masa lalu. Bahkan banyak orang trauma bukan hanya sekedar di masa lalu, banyak orang trauma di masa depannya. Apa? Contohnya, saya pengen usaha tapi saya takut. Saya pengen ini tapi saya nggak berani. Sesuatu yang belum terjadi, dia sudah takut. Berarti dia trauma di masa depan, digara-garakan masa lalunya yang belum diselesaikan. Jadi nanti Adit coba direfleksikan dirinya, apa yang membuat Adit dulu masa kecil nggak nyaman, apa yang merasa waktu kecil masih terancam, itu. Atau pernah dengar teman-teman tunanetra bisa apa? Pernah dengar kalimat itu? Nah, mulailah dihapus dikit-dikit. Dari mulai yang terkecil sampai yang terbesar, hapuslah. Buat mindset baru untuk hari ini dan masa depan teman-teman. Oke, ada lagi selain Oke, terima kasih Kak. Oke. Ya, masih ada lagi? Waktunya masih banyak, teman-teman. iya teman-teman nih, mindsetnya sedang ngerapin mindsetnya langsung Iya juga ya, bisa jadi ya. atau lagi berdialog dengan pikirannya. Iya, benar. Atau lagi gini, iya juga ya yang dibilang Kak Despa, kayaknya aku deh satu gitu. Oke, Ayo, Bapak, boleh Ibu tanya langsung aja nggak apa-apa. kita untuk yang bertanya, kita khususkan yang open mic ya, bukan yang lewat kolom chat. Karena supaya suara teman-teman juga bisa langsung didengarkan oleh Kak Despa gitu. Jadi yang mau tanya silakan open mic aja. Ini langsung bikin puzzle di otak kan ya, jangan-jangan oh ini hapus nih, ini hapus. Iya, benar-benar. Pertanyaan tidak hanya berasal dari 20 peserta yang hadir ya, atau mungkin ada juga dari tim staf pengajar, atau dari undangan, atau dari siapapun boleh. Semuanya kami beri kesempatan. Selamat Kalau sore, siapa? Ya, sore. Siapa di mana? saya Haris Sandim, Pak, dari Bali. Oke, langsung. Ya, langsung pertanyaannya. Oh ya, mungkin di sini pertanyaan saya untuk Bang Despa. Yang saya pernah tahu kan ada motivasi itu eksternal dan internal. Iya. Nah, bagaimana caranya untuk kita bisa menumbuhkan atau bagaimana kita bisa menjaga motivasi secara internal, terutama kan teman-teman difabel itu yang mungkin lebih banyak dipicu motivasi dari eksternal ya. Tapi kalau misalkan eksternal kan dia temporary, nanti kalau hilang, jadi kalau motivasi internal kan menurut saya jauh lebih kuat gitu, lebih jangka panjang lah, permanen gitu. Gimana tuh Bang? Oke. Nah, jadi sebenarnya kayak misalkan motivasi itu ada yang motivasi dari internal atau eksternal gitu. Nah, bisa jadi memang ada seseorang yang butuh internalnya kuat dulu. Tapi ada juga orang yang internalnya didukung oleh eksternalnya, atau pemicu.
Nah, makanya setiap karakter itu orang beda-beda. Contoh sederhana gini. Saya kasih gambar analogi ya. Ini saya mau jualan jamu, obat lah ya. Saya mau jualan obat. Saya menawarkan kepada seseorang. Saya bilang, Mbak usianya berapa? Gitu kan. Oh, saya usianya 30. Oh, Mbak bawah matanya udah mengkerut ya. Jadi agak kelihatan tua. Nah, mau nggak nih obat untuk bisa lebih mulus lagi? Dia mau beli. Oke. Kenapa kok dia mau beli? Karena dia memiliki kecemasan dan kekhawatiran terhadap mengkerut di bawah matanya. Lalu sederhana gini, saya bawa obat ke orang yang kedua. Mbak, saya bawa obat loh Mbak. Obat ini nih bisa jaga kesehatan, apalagi kalau Mbak bantu jual. Mbak pasti bisa sukses. Nah, akhirnya apa? Dia beli itu obat tersebut. Sama seperti internal eksternal. Saya pribadi, saya mempelajari tentang internal sama eksternal pribadi saya. Oke, di luar sana berkata bahwa kekuatan yang sebenarnya berada di internal Anda pribadi. Iya, benar, saya sepakat. Tapi saya tanpa data, tanpa pengetahuan, tanpa informasi dari eksternal, siapa saya? Sekarang teman-teman bisa lihat kekuatan internal saya, kemampuan cara berpikir saya, atau cara tindakan saya dalam berpikir, berkata-kata, bersikap, dan berkomitmen. Itu internalnya, iya. Tapi itu didapatkan dari eksternal. Dari mana? Baca buku, merubah lingkungan, mulai berdialog, berpikir, kuliah. Akhirnya apa? Mulailah masuk internal. Tapi ada juga orang misalkan belajar terus, tapi internalnya, aduh, susah, aduh, nggak mungkin. Berkumpul dengan orang-orang sukses, tapi dia merasa tidak berada di lingkaran tersebut, dia berada di belakang lingkaran tersebut, akhirnya apa? Internalnya yang perlu ditata ulang. Akhirnya gimana? Yuk bareng-bareng kita lihat. Makanya keberhasilan sesuatu di dalam diri kita ditentukan cara mindset kita. Ada orang yang berkata, ya harus internalnya dulu. Iya benar. 100% harus internalnya dulu. Tapi ada sebagian orang eksternalnya dulu. Karena dia bisa berubah karena pergaulannya. Dia bisa berubah karena bacaannya. Dia bisa berubah karena informasinya. Dari sini misalkan saya pribadi untuk teman-teman tunanetra, saya adalah eksternal. Tapi eksternal saya bisa merangsang internal teman-teman. Kalau teman-teman sudah punya internal yang hebat, bisa meningkat, eksternal saya tambah sedikit untuk merangsang internal teman-teman. Jadi pada dasarnya, internal atau eksternal, kita tetap membutuhkan kedua-duanya. Contoh sederhananya, saya punya motivasi yang kuat mencari rumah Givari. Dengan internal saya pribadi, saya cari Jakarta Barat. 10 hari baru ketemu. Tapi dia nggak capek, dia nggak lelah, dia nggak ngantuk, dia nggak bosan, dia cari terus. Mantap. Tapi kalau saya gabung, eksternalnya Givari, internalnya saya Givari, bagi alamat. Dikasih alamat yang jelas, tepat, gangnya, nomornya, RT-nya, RW-nya, lurahnya, saya akan capai dengan cepat dan tepat setelah penggabungan internal dan eksternal. Tapi pada dasarnya ditentukan dalam konsep berpikir. Kalau di dalam psikologi yang saya pahami, apa sih yang dipelajari oleh psikologi tentang kognitif, afektif, psikomotorik. Dia mempelajari tentang aspek itu, mempelajari cara orang berpikir, mempelajari secara orang menggunakan perasaannya, mempelajari tentang tindakannya. Itu yang dipelajari oleh para psikolog dan saya pribadi, makanya saya dengan cara berdialog, ke gambar,
ini orang akan jadi siapa nantinya, orang ini akan menjadi orang yang hebat, orang ini pintar tapi dia akan tepat di tempatnya dan diam tak bergerak. Itu kegambar. Dari mana? Cara berpikir, cara respon-respon dia bertindak. Nah, itulah yang perlu kita tingkatkan ke dalam diri kita, teman-teman. Tentunya sebanyaknya eksternal tidak akan bisa jadi apa-apa kalau internalnya belum dirapihin. Pada dasarnya teman-teman, yuk kita kasih kesempatan diri kita memperbaiki diri kita, nanti eksternal datang akan memperbaiki masa depan kita. Seperti itu, Bang. Halo? Ya, Bang. Yuk Terima ke kasih. gambar ya. Ya, Ada lagi pertanyaan atau mau dijawab atau cukup? cukup, Bang. Oke, terima kasih ya. Yang lainnya boleh? Ayo, ada lagi yang lain. Masih bisa satu-satu. Iya, ayo. Ayo, ayo, masih bisa satu lagi. Langsung nyari internalnya nih ya. Apa mencari tentang inner child-nya. Wah, gue dulu kecil takut gara-gara ini ya. Atau, aduh, merasa nggak pantas buat dia gitu. Aduh, mana mungkin dia mau sama gue tunanetra gitu. Atau misalkan ngelamar kerja, kayaknya nggak mungkin deh. Aduh, itu mindset yang perlu ditata itu. Ayo, satu orang lagi ada. Dari tadi laki-laki terus nih. Gimana kaum Hawa? Halo, Wah, Nah, gitu. hawanya. kamu hawanya keluar ya kalau dipanggil Mbak. Oh iya. Oke, Oke, oke. oke. Jadi izin bertanya. Tadi ada kata-kata Pak Despa ya, yang katanya benda mati, benda hidup yang harus mencari benda mati. Kayak contohnya kita cari uang tadi ya. Ya. Nah, terus ada yang misalnya Pak Despa tadi menawarkan siapa yang mau uang, tapi yang dikasih ya yang komen, yang bisa komen ya, berarti ditandakan itu mau. Gimana kalau misalnya kita mau banget, ada kemauan yang tinggi gitu ya, tapi terhalang misalnya kita mm, nggak bisa cara komen, misalnya kayak itu ya, kayak gitu ya. Nah, terus tadi juga ada yang mindset orang tua yang sering bilang kamu nggak usah kemana-mana, kamu nggak usah tinggi-tinggi, nggak usah kuliah, kan tunanetra, nanti di situ ada apa-apa gitu kan khawatirnya gitu ya. Ah, Terus itulah yang menjadi mindset yang seperti mengikat kaki kita. Nah, gimana kalau uh, kita nih tahu kaki kita nih diikat, kita sadar akan hal itu. Kita mau banget melepas itu ya. Hmm, kita udah siapkan diri kita udah mencari peluang itu ya, seperti yang contohnya mencari benda mati tadi, uang itu tadi, kita udah siapkan, kita udah kembangkan kapasitas kapabilitas kita udah misalnya play, cari kerja di mana situ ada keterima, tapi saat kita bilang sama orang tua, malah orang tua yang melarang keras untuk kita, apa ya maksudnya, ibarat kata tuh nggak usah terlalu tinggi-tinggi lah gitulah ya. Nah, itu tuh em, ada nggak motif, apakah kita yang harus berusaha lebih keras lagi? Maksudnya kita yang harus memotivasi diri kita sendiri lebih lebih besar atau gimana itu, Pak? Atau kita mengasih pemahaman tuh dengan cara apa untuk kita tuh bisa membuka tali di kaki kita itu loh, gitu sih. oke. Siap-siap. Ini pertanyaannya sekali Terima kasih. borongan ya. Iya, Pak. Ya, ya. Yang pertama adalah tadi saya bilang analoginya bahwa uang itu benda mati, nah, kita ini benda hidup. Jadi yang hiduplah yang mendekati benda mati tersebut. Itu tiba-tiba karena kita lewat Zoom, jadi mendekatinya melalui komen di bawah chat di sini kan. Nah, Kak, tapi aku mau misalkan, tapi aku nggak bisa komen. Nah, itu sama persis seperti dunia nyata. Banyak orang mau, tapi nggak mau ke depan. Kan saya sering seminar nih, saya kasih uang, atau saya kasih minuman lah sederhana, atau saya kasih sesuatu yang saya miliki. Siapa yang mau ini? Mau kak, silakan maju ke depan. Itu yang maju, ada yang dipaksa-paksa dulu, ada yang langsung maju.
nggak ada yang 40 orang maju semuanya atau 50 orang. Sama persis seperti hari ini. Mungkin semuanya mau, iya mau. Tetapi, Kak, tapi aku nggak bisa komennya. Oke, nggak bisa komennya. Sama persis dalam dunia nyata, yang dimana dia pengen, tapi dia nggak bisa maju. Tapi ini kan komen, Kak. Iya. Nah, inilah yang bicara tentang peluang. Berarti apa? Kita tidak dapat peluang gara-gara kita nggak bisa chat. Terus gimana untuk peluang ke depannya? Apabila ada peluang, kita harus belajar gimana caranya chat di kolom komentar. Apabila nanti ada peluang lagi, ayo siapa yang mau nanya, karena kita lewat Zoom, kita buka pertanyaan dari kolom chat. Anda mampu menulisnya dengan baik, akhirnya Anda telah membuka, mendekati, memegang, bahkan mengantongi uang tersebut, bukan hanya sekedar mau. Itu konsep dasarnya. Jadi, hari ini yang belum bisa komen di kolom komentar, boleh belajar gimana caranya komen di kolom komentar, biar besok ada peluang, dapat peluangnya, dan bukan hanya didengarkan atau dilihat, tapi teman-teman bisa memegangnya dengan nyata. Oke, seperti itu. Nah, pertanyaan yang kedua, kalau misalkan kita sadar bahwa kita terikat kakinya, oke, memang banyak orang yang sadar terikat kakinya itu sangat banyak. Bukan hanya di tempat-tempat seperti hari ini sebagai difabel. Orang awas pun yang bisa melihat banyak yang kaki terikat. Orang yang sudah S1, S2, S3, dan usia 60 tahun pun masih banyak yang kakinya terikat. Ih, dia sadar. Dia sadar sesadarnya kakinya terikat, tapi banyak orang yang tidak mau dan bingung cara melepasnya. Contoh sederhana. Apakah selama ini kita mendengarkan isi hati kita bicara tentang ngantuk, misalkan teman-teman sudah malam ngantuk, tapi tetap begadang, akhirnya apa? Dia nggak tidur, dia nggak dengarkan tubuhnya berbicara ngantuk, dia tidak mendengarkan perasaan yang ngantuk, dia tidak mendengarkan bahwa ada perintah di dalam otaknya bahwa matanya ngantuk. Akhirnya apa? Begadang terus. Terus gimana Kadis, Pak? Kadis sudah beraktualisasi diri, belajar, makanya informasi, baca, iya. Dia baca informasi. Tapi pada dasarnya kita adalah makhluk sosial. Kita butuh datang ke tempat orang yang profesional. Contoh sederhananya, banyak orang datang ke tempat yang bukan tempatnya. Saya mau ke rumahnya Sofian, nanya sama misalkan Mbak Siska. Ya Mbak Siska nggak tahu jawabannya. Atau, oh Jakarta Barat sih, dia tinggal dekat itu tuh apartemen atau rumah susun. Lah, Jakarta Barat berapa unit rumah susun? Saya bingung kan? Nah, untuk rumah karena saya 4 tahun, ditambah 2 tahun, ditambah setahun, 7 tahun secara akademik saya belajar tentang mindset dan grow mindset dan ilmu-ilmu filsafat berpikir lainnya. Dan itu dalam akademik. Lalu tentang konselingnya, saya belajar dari tahun 2011 sampai sekarang. Berarti sudah berapa tahun saya belajar dunia konseling. Dan dunia tentang pikiran, dari usia saya berapa? Usia 18 tahun saya belajar. Tentunya, kenapa banyak orang datang ke saya? Karena dia mencari orang yang tahu petanya. Kayak orang ingin mendapatkan harta karun, dia ingin mendapatkan uang, atau mencari harta karun. Tapi kita lupa petanya. Apakah dapat? Bisa dapat, bisa enggak. Bisa dapat, tapi dengan waktu yang lama. Dia lama menggali. Kenapa kok bor minyak di tengah laut bisa dapat minyak yang begitu membuat orang itu kaya? Karena dia menggunakan para ahli. Dia tahu titik di mana minyak bumi itu berada. Seandainya dia tidak menggunakan para ahli, uangnya banyak, dia suruh orang di sini kali Pak ya. Coba Pak, oh nggak ada Pak, nggak apa-apa ya. Coba lagi di sini Pak ya.
Oke, dicoba lagi. Aduh Pak, agak kurang ke kiri. Berapa uang yang dia buang? Berapa waktu yang dia tinggalkan untuk mencari titik minyak Bu? Sama, setiap permasalahan, setiap problem yang kita hadapi, kita harus tanya kepada siapa orang yang tepat. Seperti saya pribadi, contohnya, saya misalkan, aduh, kok suara Jose saya hilang nih. Oh, enter bagaimana? Saya telepon, ya, kok Jose gue kayak gini ya? Kalau Excel gimana ya nih? Gini-gini. Dan nerangin tuh. Ya udah, langsung terjawab. Nah, jadi kita boleh berdialog. Kita boleh belajar kepada orang yang tepat. Boleh tanya teman-teman yang kenal saya di saat saya di usia-usia 18, 19 tahun. Saat teman-teman pada belajar akademik, saya berada dalam satu ruangan pustakaan, saya baca buku-buku psikologi. Saya apa? Sebelum saya keluar, saya mempelajari diri saya. Saya cari kenapa saya nggak terima sebagai tunanetra. Kenapa saya seperti ini? Kenapa saya suka marah-marah? Kenapa kok saya suka males? Kenapa kok saya nggak peduli? Kenapa saya takut? Kenapa saya cemas? Saya mempelajari itu. Setelah saya tahu peta-petanya, masalahnya, oh kaki kiri keikat, oh kaki kanan keikat, oh tangannya keikat. Akhirnya saya menemukan jawaban-jawabannya dengan kunci-kunci yang tepat dan akhirnya saya bisa sampai di sini. Jadi nanti teteh, mbak, kakak, neng cari orang yang tepat, berdialog dengan dia. Kenapa? Karena berdialog itu asik. Makanya ada teori DBT. DBT itu apa? Dialog Behavior Therapy. Saat Anda berdialog dengan orang yang tepat, perilaku Anda akan berubah dengan baik. Kalau Anda berdialog dengan orang yang salah, Anda akan mengikuti alur berpikir yang salah. Makanya di Islam, kalau Anda bermain dengan tukang minyak wangi, ke bagian wanginya. Kalau Anda main sama teman-teman yang rokok, ke bagian asapnya. Itulah pertemanan. Makanya saya pribadi, saya belajar terus. Karena setiap hari banyak orang yang datang ke rumah saya untuk berdialog pada saya. Dan saya siapkan pengetahuan-pengetahuan kecil untuk merubah yang besar-besar. Oke, terima kasih. Itu sebuah pertanyaan dan saya jawab dengan baik, insya Allah. Kalau boleh direspon, boleh langsung direspon. Ya, Kalau silakan Mbak. direspon, Gimana? gimana Mbak? Iya, terima kasih Pak. Um, Hmm. Sebelum konfirmasi yang sebelumnya tadi ya, yang masalah apa pengen yang apa nggak bisa komen, nah itu tuh lebih tepatnya tuh nggak bisa tuh dengan kendala, misalnya kita udah bisa nih ya, dengan udah bisa komen, tapi pas kita mau komen mungkin laptop kita dirampas, nah itu tuh bersangkut paut dengan pertanyaan yang kedua gitu loh Pak, tadi itu Iya. sebenarnya. Seperti itu. Kalau Ya, nggak tapi terima handphone. kasih. Ya, nggak apa-apa. Boleh, Udah boleh. paham banget ya Pak. Oke, nggak apa-apa. Dijawab lagi boleh ya, biar kita berdialog. Boleh, boleh, Boleh. boleh. Ya, boleh Pak. Boleh, boleh Kak. Terakhir ya. Oke. Kayak misalnya gini, tadi kita tidak bisa ngechat, tiba-tiba handphone, laptopnya terampas atau dihilang. Berarti apa? Berarti kita tidak menjaganya dengan baik. Kita membiarkan laptopnya terampas oleh orang lain. Itu bendanya. Sama berarti. Hak kita jangan-jangan terampas. Atau pikiran kita, jiwa kita, atau hati kita jangan-jangan terampas dengan keadaan. Lalu gimana biar nggak terampas? Kita buktikan ke dalam diri kita bahwa kita punya hak yang sama. Saya masih ingat dengan jelas, mungkin teman-teman di sini ini Sofian punya teman, kenal Erika nggak Sofian? Iya, Ah, kenal, kenal Erika. Coach. Waktu itu lagi duduk, saya tunanetra pertama kali, itu saya ke satu yayasan, duduk di bangku, tiba-tiba tuh cewek bilang gini, tunanetra baru ya? Saya bilang, oh iya, saya bilang, kenapa tuh tunanetranya? Kecelakaan saya gitu. Kecelakaan? Iya. Kenapa kecelakaan? Iya, dulu balap-balap motor saya bilang gitu. Oh, ke sini sama siapa? Sama ibu saya. Oh, sama ibunya ya?
Nanti kamu berarti kalau pacaran, ibunya dibawa ya? Jantung saya langsung, bluk. Wah, hmm. Saya nggak marah sama dia, tapi saya ke apa ya? Kepatil jiwa saya tuh. Bluk. Wah, oh iya ya. Entah kalau gue punya pacar, masa gue emak gue gitu kan ya? Entah kalau saya bilang sama pacar saya, di samping saya lagi makan, depan emak saya, Dek, kenapa? Aku kalau tidur ingat kamu mulu. Masa denger, kampret lu, gue yang ngelahirin lu gak inget gue. Gitu. Itu bener loh. Di otak saya tuh kebayang jelas tuh. Langsung besok saya bilang, Mama, ngapa? Mama anterin aja aku ke sana. Mama pulang aja, nanti jam 4 sore jemput. Oh iya, gitu. Ya udah. Mama saya pulang. Akhirnya apa? Jam 11 saya pulang sendiri. Pakai tongkat sendirian. Wah, saya dimarahin tuh sampai rumah. Nanti kalau ketabrak, nanti kalau nggak ada yang nolongin, nanti kalau misalkan kesenggol motor, ditinggal, gimana? Mau tahu nggak teman-teman? Saya bilang, mah yang paling penting aku sampai rumah. Sekarang, gara-gara sering sendiri, nggak pernah tuh orang tua khawatir. Paling WA, di mana A? Lagi di Citos mah. Oh yaudah, itu. Dulu mah nggak boleh keluar. Mama temenin, ayah anterin, mama tungguin. Seperti itu. Orang tua bukan tidak percaya. Orang tua saking sayangnya sama kita dan dia tidak memberikan kesempatan kita berjalan dengan sendiri. Tapi karena saya sadar kalau saya disayang terus akan merusak masa depan saya, akhirnya dengan cara itulah saya bisa menghancurkan mental block saya pribadi dan akhirnya orang tua saya percaya dengan saya. Orang di sekitar percaya sama kita karena orang sekitar mempercayai kita. Gimana cara orang sekitar percaya sama kita? Karena kita bisa buktikan dari hal yang kecil. Tiba-tiba, Ma, aku mau kuliah di Jakarta, aku mau kuliah, Ma. Ternyata di rumahnya, Ma, mau minum. Ma, bajaku di mana ya? Ma, tadi anu kesini kok nggak ada. Ma, casan aku ambilin. Gimana orang tua percaya melepas anak yang merantau kuliah, sedangkan anduknya, bajunya, hal-hal lainnya masih teriak-teriak orang tua. Itulah orang tua gimana bisa percaya sama kita karena kita tidak pernah memberikan kepercayaan kepada orang tua. Nah, semenjak itulah saya kata, Ma tenang aja, Ma, aman, aman. Ya, aman-aman karena mas saya orang Betawi ya aman-aman, kata lu aman kalau di jalan ngapa-ngapa tenang aja bisa ngeles. Nah, lama-lama akhirnya sekali, 2 kali, 3 kali, 4 kali, akhirnya apa, saya diberikan kepercayaan kepada orang tua saya dan sekarang diberikan kepercayaan sama perusahaan-perusahaan, diberikan kepercayaan sama para konseling atau klien-klien saya, dan hari ini pun saya diberikan kepercayaan kepada Lions Club Monas, dan teman-teman sini memberikan kepercayaan kepada saya, memberikan kesempatan saya sebagai narasumber, dan gimana caranya? Karena teman-teman percaya. Dan itulah yang perlu kita sadari. Yuk, udah saatnya berikan rasa percaya diri kita ke dalam diri kita, agar orang sekitar kita percaya dengan kita. Oke gitu, Mbak. Oke, terima kasih Pak. Sekarang saya tahu apa yang harus saya lakukan dan perbaiki mindset ini cara yang gimana. Terima kasih Pak. Yuk, sama-sama. Oke. Oke, oke. Saya yakin ini kayaknya tambah lama tambah panas. Kayaknya pembahasan tambah seru, apalagi pembahasan terakhir itu adalah hal yang paling banyak dan bahkan hampir semua disabilitas netra mengalami ya. Kak Despa barusan jelaskan, khususnya di part akhir. Saya yakin tambah panas pasti di belakang sana sudah banyak yang mau bertanya lagi, tapi saya mohon maaf karena kita ada durasi waktunya dan waktunya pun sebenarnya sudah habis. Tapi karena tadi itu poin banget, poin penting banget, makanya saya biarin ya. Saya biarin supaya hal-hal yang dasar seperti ini juga bisa menjadi dasar buat kita buat jadi lebih berani lagi ya, Kak Despa ya. Oke, tapi sedikit aja Kak Despa. Mungkin Kak Despa mau promosi atau mau kasih closing statement singkat aja untuk teman-teman, silakan. Iya,
sedikit aja, singkat padat. Despa pengen bilang, walaupun kita belum pernah ketemu, Despa sayang sama kalian. Cukup. Oke. Artinya kalau Kak Despa sayang sama kita, kapan aja kita mau nanya, boleh ya teman-teman ya. Kak Despa terbuka untuk semua teman-teman disabilitas netra khususnya yang sudah tergabung di Bimbingan Belajar Lentera Inklusif. Terima kasih Kak Despa. Semoga apa yang Kakak sampaikan bisa menjadi fondasi yang bisa menguatkan, menambah semangat tentunya untuk kita semua bisa berkembang lebih maju lagi di bidang kita masing-masing ya. Oke, baik. Teman-teman, 20 orang sudah belajar selama 12 kali pertemuan ya. Dan saya dapat bisik-bisik tetangga dari Pak Sofian bahwa teman-teman itu dari semua kegiatannya, proses belajarnya, tugas-tugasnya sampai pada tugas akhirnya itu dilakukan penilaian. So, pasti kalian sudah penasaran siapakah di antara kalian yang menjadi peserta terbaik ya. Ini ada 6 orang, 3 dari Microsoft, Microsoft Office dan Internet, dan juga 3 dari bahasa Inggris tingkat dasar. Namun yang berhak memberitahukan ini adalah Bapak Sofian Sukmana, maka kepada Pak Sofian Sukmana, SPD, kami silakan. Baik, terima kasih Friska. Wah, terima kasih luar biasa Kons Deswa ya ilmu untuk hari ini. Wah, ayo teman-teman ya, kita lengkapi puzzle-puzzle yang masih kosong ya dalam diri kita ya. Nah, jadi mungkin apa namanya saya punya mindset dalam diri saya itu kita sebagai disabilitas jangan pernah membatasi diri kita gitu. Karena kalau kita sudah merasa terbatas, udah kita akan terbatas terus gitu. Karena itu juga yang saya terapkan ketika saya membangun bimbingan belajar lentera inklusif. Nah, saya sebagai tunanetra bagaimana caranya bisa mengajarkan untuk teman-teman yang kategori non disabilitas ataupun kategori yang autis saat ini gitu ya. Nah, itu tentunya dengan mindset saya tidak ingin membatasi diri saya gitu. Karena kalau pada saat itu saya membatasi diri saya, tentunya bimbingan belajar lentera inklusif ini tidak inklusif ya gitu. Hanya fokus untuk teman-teman tunanetra. Nah, jadi yuk teman-teman semuanya kita semangat bareng-bareng, kita sukses bersama-sama gitu ya. Tadi yang sudah dipaparkan oleh Coach Deva itu luar biasa ilmunya. Kita cari puzzle-nya nih yang masih kosong ya, yang ada diri kita. Yuk kita lengkapi puzzle tersebut. Oke, nah sekarang di sini izinkan saya sebelumnya mengucapkan banyak terima kasih kepada Lions Club Jakarta Monas atas dukungannya kembali yang telah diberikan sehingga program beasiswa pelatihan Microsoft Office Basic dan Internet bagi disabilitas netra ya serta juga bahasa Inggris untuk di BES ini ya yang diselenggarakan oleh Bimbingan Belajar Lentera Inklusif yang disponsori penuh oleh Lions Club Jakarta Monas di batch ke-6 tahun 2025. Sebelum juga di sini saya ingin mengucapkan banyak terima kasih kepada Bapak Sudarminto selaku Distrik Governor Lions Club Distrik 307A1 dan terlupa pula di sini saya ingin mengucapkan banyak terima kasih kepada Ibu Lina Chung selaku Presiden Lions Club Jakarta Monas dan tak lupa pula di sini saya mengucapkan banyak-banyak terima kasih kepada Ibunda Patrisya Lestari selaku PIC dari Lions Club Jakarta Monas. Terima kasih banyak Bunda atas bimbingan dan supportnya selama ini. Dan tak lupa pula di sini saya banyak terima kasih kepada Pak Frans ya sudah menyempatkan untuk hadir untuk di acara graduation ini. Dan tak lupa pula di sini saya mengucapkan banyak terima kasih kepada seluruh peserta, seluruh tamu undangan yang hadir pada hari ini ya. Nah, tentunya di sini untuk para peserta ini adalah bukan akhir ya, tapi ini adalah awal untuk kalian ya untuk dapat menjadi generasi inklusif yang bisa berdaya, mandiri dan terrelasi dan hidup setara ke depannya ya. Amin ya rabbal alamin. Yang penting di sini teman-teman terus belajar ya dan terus menggali apa yang ada pada diri kita lalu kita kembangkan ya. Sekali lagi di sini saya berpesan yuk stop membatasi diri kita ya dan terus cari puzzle yang kosong ya seperti itu. Oke, nah di sini saya apa namanya mendapatkan kesempatan untuk mengumumkan ya 3 peserta terbaik dari yang terbaik ya untuk 3 peserta terbaik dari yang terbaik dari program Microsoft Office Basic dan Internet
tingkat dasar serta juga bahasa Inggris tingkat dasar. Jadi totalnya ada 3 peserta terbaik untuk program Microsoft Office dan Internet tingkat dasar dan juga 3 peserta terbaik dari yang terbaik untuk program bahasa Inggris tingkat dasar. Oke, nah di sini Bismillahirrahmanirrahim saya akan umumkan peserta terbaik ya dari yang terbaik ketiga dari program Microsoft Office Basic dan Internet tingkat dasar dengan nilai rata-rata 90,4 poin jatuh pada peserta atas nama Selamat Rusri Ramli asal Tidore, Maluku Utara. Oke, saya ucapkan selamat kepada peserta atas nama Rusri Ramli sebagai peserta terbaik ketiga dalam program beasiswa pelatihan Microsoft Office Basic dan Internet tingkat dasar yang disponsori penuh oleh Lions Club Jakarta Monas di batch yang ke-6 tahun 2025. Oke, saya ucapkan selamat sekali lagi untuk Rusri Ramli asal Tidore, Maluku Utara. Selanjutnya di sini saya umumkan peserta terbaik kedua ya, peserta terbaik dari yang terbaik ya, peserta terbaik kedua dengan nilai rata-rata 91,5 poin. Jatuh pada peserta atas nama Selamat Igusti Ngurah Harisandi asal Provinsi Bali. Selamat sekali lagi saya ucapkan kepada peserta atas nama Igusti Ngurah Harisandi asal Provinsi Bali. Semoga ilmu yang telah diberikan dapat bermanfaat dan bisa berguna bagi teman-teman semuanya ya. Selamat sekali lagi saya ucapkan untuk peserta terbaik kedua dalam program Microsoft Office dan Internet yang disponsori penuh oleh Lions Club Jakarta Monas di batch yang ke-6 tahun 2025. Sekarang kita masuk ke peserta terbaik pertama. Ya, sekali lagi di sini saya ucapkan gitu ya. Ini adalah peserta terbaik dari yang terbaik gitu ya. Jadi nilainya ini tidak berbeda jauh ya gitu, saling berdekatan gitu, berbeda poin-poin saja gitu. Nah, jadi kita para coach juga bingung nih siapa gitu yang terbaik antara dari yang terbaik ya, seperti itu. Oke, di sini saya umumkan peserta terbaik pertama dengan nilai rata-rata 91,8 poin. Jatuh pada peserta atas nama Selamat Nur Zakia Zahra asal Dumai, Provinsi Riau. Selamat sekali lagi saya ucapkan kepada peserta atas nama Nur Zakia Zahra asal Provinsi Riau dalam program beasiswa pelatihan Microsoft Office Basic dan Internet bimbingan belajar antara inklusif yang disponsori penuh oleh Lions Club Jakarta Monas di batch yang ke-6 tahun 2025. Selamat untuk peserta atas nama Nur Zakia ya sebagai peserta terbaik pertama pada program pelatihan Microsoft Office Basic dan Internet tingkat dasar di batch yang ke-6 ini. Lalu yang selanjutnya di sini saya akan mengumumkan ya kembali lagi peserta terbaik dari yang terbaik kali ini untuk program bahasa Inggris tingkat dasar. Saya mulai dari peserta terbaik ketiga dengan total skor 966 poin jatuh pada peserta atas nama Selamat Aryan Nur asal Banjarmasin, Kalimantan Selatan. Selamat sekali lagi saya ucapkan kepada peserta atas nama Aryan Nur
menjadi peserta terbaik ketiga dalam program beasiswa pelatihan Microsoft Office Basic dan Internet serta Bahasa Inggris tingkat dasar yang diselenggarakan oleh Bimbingan Belajar Lentera Inklusif yang disponsori penuh oleh Lions Club Jakarta Monas di batch yang ke-6 tahun 2020. Sukses selalu untuk Mas Ariano. Oke, selanjutnya peserta terbaik kedua dengan total skor 971 poin. Jatuh pada peserta atas nama Selamat Elva Celo, asal Kota Bogor, Jawa Barat. Selamat sekali lagi saya ucapkan kepada peserta atas nama Elva Celo, asal Kota Bogor, Jawa Barat, yang telah menjadi peserta terbaik kedua dalam program beasiswa pelatihan Microsoft Office Basic dan Internet serta Bahasa Inggris tingkat dasar yang diselenggarakan oleh Bimbingan Belajar Lentera Inklusif yang disponsori penuh oleh Lions Club Jakarta Monas di batch yang ke-6. Sekali lagi selamat, sukses selalu untuk Elva Celo. Selanjutnya kita masuk ke peserta terbaik ya. Dari yang terbaik kali ini peserta terbaik yang pertama ya, dengan total skor 984 poin. Ya, ini luar biasa ya, Coach Givari nih memberikan skor-skornya gitu ya ke peserta belajarnya gitu ya. Nah, dengan total skor 984 poin dari total 1000 ya. Jadi masing-masing itu dari total 1000 poin. Nah, ini mendapatkan 984 gitu ya. Nah, di sini jatuh pada peserta atas nama Selamat Andi Zulfajrin, asal Kota Solo, Jawa Tengah. Selamat sekali lagi saya ucapkan kepada peserta atas nama Andi Zulfajrin yang menjadi peserta terbaik pertama dalam program Bahasa Inggris tingkat dasar yang diselenggarakan oleh Bimbingan Belajar Lentera Inklusif yang disponsori penuh oleh Lions Club Jakarta Monas di batch yang ke-6 tahun 2025. Sekali lagi saya ucapkan selamat dan sukses selalu untuk Mas Andi Zulfajrin. Nah, mungkin sekali lagi di sini saya ucapkan banyak terima kasih kepada seluruh peserta yang antusias dari awal pendaftaran hingga akhir pembelajaran. Terima kasih untuk komitmennya dari awal hingga akhir. Yang tadi sudah saya ucapkan di awal, ini adalah bukan akhir untuk teman-teman semuanya, tapi adalah untuk awal. Bagaimana teman-teman di sini bisa mengembangkan ilmu yang sudah diberikan ya. Semoga ilmu yang kami berikan bisa bermanfaat dan bisa berguna bagi teman semuanya. Dan saya ingin sekali mendengar teman-teman ke depannya itu menjadi generasi inklusif yang bisa berdaya, mandiri, dan hidup setara ya. Seperti untuk alumni 100 alumni sebelumnya ya gitu. Jadi dari survei yang kami lakukan ya, jadi 50% itu mereka menggunakan ilmunya untuk kemandirian ya dalam menunjang tugas kuliahnya ataupun tugas sehari-hari dalam organisasi gitu ya. Dan 35% itu sebagai guru atau pengajar di daerahnya masing-masing. Ya, nah di sini juga teman-teman bisa nih ya estafet ilmunya ke daerahnya masing-masing agar teman-teman di daerah yang mungkin tidak mendapatkan kesempatan belajar di Lentera Inklusif bisa juga mendapatkan ilmu yang sama seperti teman-teman belajar di sini ya. Dan juga 15% ya itu terserap di dunia kerja. Nah, itu tentunya ini adalah kesempatan bagi teman-teman gitu ya, apalagi sekarang di Undang-Undang Nomor 8 2016 kan ya, minimal 2% perusahaan BUMN dari total karyawan itu harus menerima ya penyandang disabilitas, dan juga minimal 1% untuk perusahaan swasta ya bisa menerima penyandang disabilitas dari total karyawan. Nah, ini mungkin bisa jadi kesempatan bagi teman-teman semuanya ya, atau bisa jadi peluang gitu untuk teman semuanya untuk bisa berkontribusi di dunia kerja nantinya. Kami doakan semoga teman-teman semuanya sukses selalu dan hidup mandiri dan juga hidup setara. Mungkin sekian dari saya.
Kurang lebih saya mohon maaf. Sehat dan sukses selalu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih Pak Sofyan. Wah, selamat ya untuk semua yang sudah dinyatakan menjadi yang terbaik dari yang terbaik. Dan untuk yang belum disebutkan namanya, atau mungkin ya untuk 14 orang lagi jangan berkecil hati. Bukan berarti kalian tidak baik atau tidak yang terbaik, tetapi pasti ya semuanya yang sudah menerima ilmu dari bimbingan belajar lentera inklusif bisa memaksimalkannya di dalam aktivitas keseharian Betul, kalian amin. masing-masing. Oke, baik. Kita akan sama-sama berdoa supaya apa yang kita dapatkan, baik dari proses belajar, dari acara hari ini, bisa senantiasa kita manfaatkan dengan baik, tentunya tetap berada di jalan yang lurus ya. Karena banyak juga di luar sana orang memanfaatkan kepandaiannya, kecerdasannya untuk hal-hal yang kurang baik. Semoga kita dijauhkan dari hal-hal semacam itu, gitu ya. Maka kita juga patut bersyukur dan mendoakan orang-orang yang sudah mendukung kita, khususnya Lions Club Jakarta Monas dalam hal ini, yang selalu support tunanetra khususnya untuk bisa berkembang baik secara pribadi maupun untuk pekerjaannya. Maka dari itu kita akan bersama-sama berdoa. Kami persilakan kepada Saudara Abizar Gifari Nasir. Baik, terima kasih Mbak Friska atas kesempatannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore kepada yang terhormat kepada seluruh anggota dan members Lions Club Jakarta Monas yang kami hormati dan kami cintai, Ibunda Tari, Bunda Lina, serta Bapak Ibu members Club Lions Club Jakarta Monas yang kami tidak bisa sebutkan satu persatu. Yang kami hormati pula Bapak Sofyan Sukmana selaku CEO dari Bimbingan Belajar Lentera Inklusif. Yang kami hormati Bapak Konselor Despa Dendi Irawan selaku guru kita, motivator kita pada sore hari ini. Dan sahabat penerima beasiswa atau mungkin sekarang sudah berarti menjadi alumni penerima beasiswa pelatihan Microsoft Office dan Internet Dasar serta Basic English yang kami banggakan. Alhamdulillahirrahmanirrahim, puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena berkat rahmat dan karunia-Nya yang tak terbatas. Alhamdulillah pada sore hari ini akhirnya kita bisa sampai pada graduation day, di mana graduation day ini sudah disampaikan oleh Coach Sofyan menjadi penutup ya, upacara penutup dari kegiatan pelatihan kita. Kita mulai dengan suatu hal yang baik, maka kita tutup juga dengan suatu hal yang baik. Marilah sahabat semuanya kita berdoa, kita bermunajat kepada Allah Subhanahu wa taala, kita berdoa bagi yang beragama muslim silakan untuk mengangkat kedua belah tangannya untuk bersama-sama berdoa memanjatkan doa kepada Allah Subhanahu wa taala dan kepada teman-teman yang beragama lain kami sangat persilakan untuk berdoa memohon doa menurut keyakinan dan kepercayaannya masing-masing. Baik, kita mulai. Astaghfirullahalazim, astaghfirullahalazim, astaghfirullahalazim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma a'inna ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Allahumma ati nufusaha taqwaha وزكها أنت خير من زكاها ووليها أنت مولاها يا أرحم الراحمين اللهم تقبل منا صلاتنا وصيامنا وقيامنا وركوعنا وقراءتنا وتخشعنا وتضرعنا يا أرحم الراحمين اللهم إنا نسألك حسن الخاتمة ونعوذ بك من سوء الخاتمة اللهم إنك عفو كريم تحب العفو فاعف عنا اللهم إنك عفو كريم تحب العفو فاعف عنا يا كريم اللهم إنا نسألك رضاك والجنة ونعوذ بك من سخطك والنار اللهم سلم أمة سيدنا محمد اللهم اغفر أمة سيدنا محمد اللهم ارحم أمة سيدنا محمد ربنا اغفر لنا ذنوبنا
ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار. ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. ربنا اغفر لنا ولوالدينا وارحمهم كما ربونا صغارا. رب اجعلني مقيم الصلاة ومن ذريتي ربنا وتقبل دعاء. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih Saudara Gifari sudah membawa kita dalam pembacaan doa. Bapak Ibu serta hadirin sekalian, akhirnya kita sudah sampai di penghujung acara, rangkaian acara Graduation Day untuk program pemberian beasiswa pelatihan Microsoft Office dan English Basic bagi penyandang disabilitas sensorik netra di bawah bimbingan belajar lentera inklusif yang sepenuhnya disponsori atau didukung oleh Lions Club Jakarta Monas telah usai. Maka dari itu, saya Friska Magdalena Simarmata selaku pembawa acara memohon maaf apabila selama memandu rangkaian acara ini terdapat beberapa kekeliruan atau hal-hal yang kurang berkenan di hati, baik lewat perkataan, sikap saya selama memandu jalannya rangkaian acara ini. Saya juga mengucapkan selamat kepada seluruh peserta yang sudah menerima banyak pengetahuan, banyak perbekalan, dan juga terima kasih kepada Lions Club Jakarta Monas, kepada bimbingan belajar lentera inklusif yang sudah memberikan kesempatan kepada saya untuk kembali berpartisipasi di setiap momen yang diselenggarakan secara bersama. Maka dari itu, saya juga berterima kasih kepada ibunda kami, Ibunda Patricia Lestari yang selalu mendukung tidak hanya bimbingan lentera inklusif, tapi saya dan teman-teman yang lain sesuai dengan bidangnya masing-masing. Dari itu saya mengucapkan terima kasih, sampai berjumpa, selamat melanjutkan aktivitas, selamat menunggu berbuka puasa, ngabuburit bareng, selamat berakhir pekan. Nanti buka puasanya makan ketan. Sampai jumpa di lain kesempatan. Selamat sore. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah, Waalaikumsalam bye-bye. warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak. Terima Terima kasih Bunda. Terima kasih Friska. Terima kasih Deswan. Sekian. Ya, Terima terima kasih kasih Bunda. Gilari ya. Ya, Terima terima kasih kasih Bunda. Bunda. Sehat selalu Bunda. Sehat semuanya ya. Sampai ketemu ya. Bunda Liv ya. Ya Bunda, Ya, terima terima kasih kasih Bunda. banyak. Sehat selalu.